Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nadila. Saya dari Fisika 2022. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum fisika kesehatan dan pencacahan dalam kunjungan lab terpadu. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui peralatan yang ada di lab terpadu tersebut dan mengetahui cara mengaplikasikannya terhadap konsumen atau pasien. Terus yang kedua, waktu dan lokasi. Praktikum kesehatan dan pencegahan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 di lab terpadu Universitas Diponegoro. Dan hasilnya seperti SEM. SEM itu adalah scanning electron microscope. Dan itu alatnya itu untuk pencitraan permukaan beresolusi tinggi dengan memindai sampel menggunakan berkas elektron terfokus. Alat ini juga memberikan informasi terperinci tentang topografi, karakteristik material lainnya pada skala mikro dan nano. Untuk selanjutnya ada XRD difraksi sinar X, digunakan untuk menganalisis struktur kristal bahan dengan memaparkannya ke sinar X. Pola difraksi yang dihasilkan membantu mengidentifikasi struktur kristal, komposisi fase, orientasi bahan kristal dengan contoh alat Rigaku Smart Lab X-ray Diffractometer. Untuk XRF, X-ray Fluorescence Spectroscopic, teknik non-destruktif yang digunakan untuk menentukan komposisi untuk unsur material. Teknik ini bekerja dengan cara mengeksitasi memancarkan sinar X fluoresensi khas yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada. Dengan contoh alatnya yaitu spektrometer XRF Brunker S8 Trigger. Untuk selanjutnya ada resonansi NMR. Teknik canggih ini yang memanfaatkan sifat magnetik ini, magnetic inti atom untuk mempelajari struktur dinamika molekul. Teknik ini memberikan informasi tentang komposisi struktur dan interaksi molekul dengan contoh alatnya adalah Bruker Evans 3600 mH NMS Spectrometer. Di sini ada alatnya Bruker tadi. Teknik ini elektron canggih yang memberikan gambar resolusi tinggi material pada skala atom digunakan untuk mempelajari struktur, morfologi, dan cacat material. Dengan contoh alatnya itu adalah GeoGem 2100F HRTEM. Selanjutnya ada SPS, Centering Plasma Percikan, teknik konsolidasi cepat yang digunakan untuk membuat material padat dengan menerapkan tekanan dan arus listrik berdenyut secara bersamaan. Teknik ini umumnya digunakan dalam produksi keramik, logam, dan komposit. Dengan contoh alatnya yaitu sistem FCT SPS Sintering System. Ada UV vis atau spektroskopi ultraviolet tampak. Spektroskopi ini digunakan untuk menganalisis serapan dan transmisi cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh material, digunakan untuk menentukan konsentrasi zat, mempelajari transisi spektroskopi elektronik, dan mengkarakteristik materi. Dengan contoh alatnya adalah spektrofotometer UV vis Agilent 8453. Total karbon TOC itu digunakan sebagai ukur untuk mengukur total karbon organik dalam satu sampel, berguna dalam menganalisis kualitas udara dan penilaian polusi organik. Dengan contoh alatnya seperti Shimadzu TOCL Total Organic Carbon Analyzer. Ada biologika oksigen demand BOD, adalah ukuran jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. BOD ini digunakan untuk menilai tingkat pencernaan organik dalam badan air. Dengan contohnya HBOD Track 2 BOD Analyzer. Terus ada pencernaan gelombang, mikropencernaan
Pencernaan gelombang mikro itu tekniknya penyiapan sampel yang menggunakan radiasi gelombang mikro dengan mempercepat pencernaan sampel untuk menganalisis kimia. Umumnya digunakan dalam menganalisis lingkungan, makanan, dan farmasi. Dengan contoh lainnya itu ada sistem pencernaan gelombang mikro Milestone Ethos X. Ada kalorimeter. Kalorimeter sendiri itu biasanya digunakan dalam bidang ilmu fisika, kimia, dan bidang lainnya. Alat ini digunakan untuk mengukur kalor yang dilepaskan atau diserap selama proses kimia atau fisika. Kalorimeter ini digunakan untuk menentukan nilai kalogen, mempelajari kinetika reaksi, dan menyelidiki sifat termodinamika. Dengan contoh lainnya kalorimeter isotermal udara, TAM, dan TA instrumen. Ada mikroskopi gaya atom AFM. Teknik pencitraan beresolusi tinggi yang menggunakan probe tajam atau memindai permukaan sampel pada tingkat atom. Teknik ini digunakan untuk mempelajari topografi permukaan, sifat mekanis, interaksi pada skala nano. Dengan contohnya adalah contoh alatnya itu ada Bruker Dimension Icon AFM. Terus kemudian ada PSA Particle Size Analyzer, instrumen yang digunakan untuk mengukur menganalisis distribusi ukuran partikel dalam sampel. Alat ini penting untuk mengkarakterisasi partikel dalam berbagai industri seperti farmasi, makanan, dan ilmu material. Dengan contoh alatnya itu Malvern Analytical Masterizer 3000. Terus yang selanjutnya, spektroskopi emisi ICP atau plasma terkofel induktif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur elemen dalam sampel dengan tingkat jejak. Biasanya digunakan dalam menganalisis kimia dan lingkungan. Dengan contoh alatnya yaitu Perkin-Elmer Optima 8300 ICP OES. Terus selanjutnya ada spektroskopi penyerapan atom. Digunakan untuk menentukan konsentrasi logam dalam sebuah sampel dengan mengukur serapan cahaya oleh atom bebas dan berguna untuk menganalisis unsur dengan contohnya alat itu seperti spektroskopi serapan atom Agilent 240 AA. Kemudian ada analisis gravimetri thermal atau TGA yang digunakan untuk mengukur perubahan sampel sebagai fungsi suhu dan waktu, berguna untuk menganalisis dekomposisi sebagai fungsi suhu dan waktu. Berguna juga untuk dekomposisi oksidasi kandungan udara dalam material. Contoh lainnya itu seperti TA instrumen Q500 TGA. Selanjutnya adalah penganalisis tekstur dan pengujian kekuatan tarik. Digunakan untuk mengukur sifat-sifat bahan mekanis seperti kekerasan, kelekatan, dan elastisitas dengan uji tarik yang digunakan untuk mengukur kekuatan tarik material. Selanjutnya ada feathering. Feathering adalah instrumen atau teknik ilmiah dan dapat berupa sebuah proses atau metode khusus dalam bidang khusus. Ada total polyphenol content atau TPC. Ukuran konsentrasi polyphenol dalam sampel adalah senyawa antioksidan yang ditemukan dalam banyak makanan dan minuman nabati, dan analisis TPC juga digunakan dalam penelitian seperti penelitian ilmu gizi dan penelitian ilmu pangan. Dengan contohnya alatnya itu spektrometer UV Vis Maju UV 2600. Setelah itu ada inkubator. Inkubator itu digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara kultur biologis dalam kondisi suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Yang terkendali alat ini umumnya digunakan dalam penelitian mikrobiologi, biologi sel, bioteknologi. Terus selanjutnya ada analisis luas permukaan atau BET. Metode untuk menentukan luas permukaan spesifik bahan berpori. Metode ini didasarkan penyerapannya molekul gas ke permukaan bahan dan digunakan untuk menilai porositas dan karakteristik permukaan bahannya. Ada FTI air, spektroskopi inframerah, transformasi Fourier.
Teknik yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia bahan dengan mengukur interaksinya dengan cahaya inframerah. Teknik ini memberikan informasi tentang gugus fungsi, struktur molekul, dan ikatan kimia. Selanjutnya ada gizi, gas chromatografi. Teknik pemisahan digunakan untuk menganalisis senyawa volatil dalam sampel. Teknik ini memisahkan dan mengukur komponen individual berdasarkan faktor retensinya. Dalam kromatografi gasnya. Kemudian ada GCMS, itu adalah gas chromatografi mass spectrometer. Kebalikan dari GC. Kalau GC kan senyawanya itu tuh teknik pemisahannya. Sedangkan untuk GC mass spectrometry itu tuh menggabungkan kemampuan pemisahan kromatografi gas dengan kemampuan deteksi identifikasi spektrometri massa. Dengan alatnya itu untuk menganalisis campuran kompleks dan mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui dalam sampel. Yang kemudian untuk alat terakhir itu freezer dryer yang digunakan dalam mengawetkan bahan-bahan seperti makanan, produk-produk obat, atau bahan biologis dengan cara menghilangkan kelembapan dari produk melalui proses sublimasi. Sekian dari saya, presentasi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.